Allahu Akbar, Tapi Nabi lebih fokus kepada para pembesar Quraisy, pembesar kafir, tokoh-tokohnya, dengan harapan kalau ini masuk ke dalam agama Islam maka yang lain pun akan ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Subuh yang mulia ini kembali kita mengajak diri kita sendiri dan jamaah serta pendengar di rumah yang dirahmati Allah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepadanya. Takwa dengan setiap hari menyadari akan kewajiban dan hak, kewajiban dari kita dan hak daripada orang lain, kewajiban dari kita serta hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman serta orang-orang Islam secara keseluruhan, dan secara khusus juga kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah, kepada al dan sahabat sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sampaikan bahwa Nabiullah Musa adalah seorang pemimpin, dan di dalam kepemimpinan Musa alaihissalam kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kriteria yang sangat mendasar. Yang pertama adalah Musa memiliki kekuatan, baik itu kekuatan secara fisik yang dapat dilihat dengan hanya sekali pukul Musa alaihissalam dapat menjatuhkan musuhnya. Padahal keinginan Nabiullah Musa bukan untuk membunuhnya, tapi hanya memberikan sebuah dera kepadanya. Tetapi begitulah Allah menghendaki demikian. Karena itu orang-orang Aceh terdahulu ketika ingin mengucapkan kesempurnaan, mereka memakai bahasa idiom bahwa dia itu adalah malaikat dan kami bukan malaikat. Maksudnya orang-orang yang sempurna itu dilabelkan dengan sebutan malaikat. Nabi Yusuf juga demikian. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Ini Yusuf ini sungguh bukan manusia, tapi dia adalah seorang malaikat yang mulia. Karena mereka melihat kesempurnaan pada tampilan fisik Nabi Yusuf
sekaligus memberikan indikator akan mulia dan luhurnya moralitas tata krama sopan santunnya. Begitu juga manusia ketika punya kesempurnaan disebut dia adalah malaikat. Ketika kita menyadari kekurangan saat melakukan sesuatu, kesalahan, khilaf, dosa, terlebih yang tidak disengaja atau yang mendorong karena emosi, itu kita akan menyebut kami bukanlah malaikat, maka maafkanlah kami. Ini idiom. Jadi idiom ini tidak boleh dibalik. Bahkan kita bukan nabi, tidak boleh dikatakan demikian, karena maksud menyebut malaikat itu idiom. Pilihan kata itu sangat penting, karena kalau nabi juga bisa salah, tetapi nabi maksum, tidak dijadikan sebuah dosa kesalahannya untuk mengajarkan umatnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak diperhatikan oleh Rasulullah ketika datang hendak menanyakan tentang agama. Tapi Nabi lebih fokus kepada para pembesar Quraisy, pembesar kafir, tokoh-tokohnya, dengan harapan kalau ini masuk ke dalam agama Islam maka yang lain pun akan ikut. Tapi ini keliru, ya keliru, karena Allah Maha mengetahui apa yang menjadi substansi daripada segala hal, inti dari persoalan. Nah begitu juga dengan Nabiullah Musa, maka Musa bisa keliru ketika menonjok, hanya ingin mendorong sedikit, tapi faqadha alaihi, rupanya terkapar dan tewas. Lalu Musa mengatakan ini adalah perbuatan syaitan. Ya, syaitan itu adalah sang penyesat yang sangat-sangat besar, yang sangat nyata. Lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan secara fisik. Begitu juga kekuatan secara spiritual. Dari situ juga langsung qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Al-Qasas ayat 16. Saat Musa keliru telah meninju spiritualnya, ketangguhan, kekuatan rohaninya, langsung menyadari ini kekeliruan. Jadi punya daya dorong, motivasi spiritual ini namanya, ya, atau spiritual intelijensia. Itu langsung terdorong meminta ampun kepada Allah dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Nah, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu Musa memiliki kekuatan secara fisik dan spiritual sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin hari ini mesti memiliki kekuatan. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian apabila kita melihat kepemimpinan Nabiullah Musa alaihissalam, kita akan melihat bagaimana Musa memiliki kekuatan akal dan ilmu pengetahuan. Punya kekuatan akal dan ilmu pengetahuan. Kenapa pemimpin harus ada kekuatan seperti ini? Hal ini dimaksudkan adalah karena pemimpin itu dia mampu memanage, dia punya kecenderungan untuk ditaati dan disegani karena dia mampu mengarahkan orang untuk mencapai tujuan bersama. Sekaligus dia juga sebagai seseorang yang memberikan inspirasi untuk kebajikan semua. Kalau dalam Islam tentunya untuk membumikan
ajaran-ajaran syariat, akhlak dan moralitas al-islamiyah, atau dengan bahasa lainnya adalah bagaimana ajaran Allah itu bisa dihidupkan di dalam kehidupan. Atau sering orang menyebutkannya adalah pemimpin harus mampu membumikan Al-Quran. Nah, karena itu butuh dia kepada kekuatan akal pikiran, kekuatan pengetahuan, ilmu dan pemahaman. Dia harus mampu merencanakan hal-hal yang akan menjadi pedoman untuk pembangunan di segala bidang. Ya. Orang harus bisa diarahkan, diberikan pandangan supaya bersungguh-sungguh ya dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk kemajuan dan tidak mengeluh dengan berbagai faktor dan keadaan ataupun kendala yang akan datang menghadang. Karena dunia ini adalah ujian. Ya. Kita bisa lihat ya, ketika saat Bani Israel mengeluh atas kekejaman Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu membunuh anak-anak daripada keturunan Bani Israel, membiarkan perempuan dan istri-istri mereka atau anak-anak perempuan mereka hidup, memperbudak para lelaki yang sudah dewasa, serta mempermalukan kaum perempuan. Sementara anak-anak perempuan dibiarkan hidup, yang laki-laki dibunuh. Ini sebuah kekejaman yang hari ini juga terjadi di berbagai belahan dunia. Katakanlah misalnya sebagaimana serangan yang dilancarkan oleh pasukan pendudukan IDF, pasukan Zionis Israel, terhadap warga Palestina, Lebanon dan sekitarnya. Tapi tidak hanya pada tataran ini, terjadi pembunuhan, pelanggaran hukum secara masif, dan ini terjadi di berbagai belahan dan hampir setiap hari. Bahkan di setiap harinya terjadi berkali-kali pembunuhan, pelecehan, ketidakadilan dari berbagai tingkatan. Ini menandakan bahwa kita hidup di dalam ketidakberdayaan. Jadi pemimpin harus dipilih, diangkat orang-orang yang mampu memanage ini semua. Lalu ketika Bani Israel mengadu kepada Musa perihal seperti ini, apa dijawab oleh Musa? Nabiullah Musa alaihissalam menjawab, qala Musa liqaumih ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu di surah Al-A'raf ayat 128. Musa berkata kepada kaumnya saat mendengar keluhan daripada kaumnya, mohonlah bantuan, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ini Musa punya program nih, minta bantuan pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, karena bumi ini adalah milik Allah. Dia berikan dan diwarisi kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari para hambanya. Tapi ingat, wahai kaumku, bahwa kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika dia zalimi oleh pemimpin, dan itu ujian,
bila mengeluh-keluhkan kepada Allah, bila menyampaikan kepada orang lain dalam rangka mencari perbaikan, bukan menciptakan sebuah situasi yang akan mengarahkan orang kepada keberputusasaan. Ya, itu Rasulullah, selama kalian tidak dianiaya kewajiban-kewajiban agama, patuh kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun engkau dipimpin oleh seorang budak hitam kelam. Dari budak terangkat menjadi pemimpin, tapi karena sudah terlanjur terangkat, patuh. Dia punya kepemimpinan, bisa mengatur dunia. Kalau dia ambil harta kekayaan dunia, biar. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian suka kepada mereka, kalian memuji mereka, menyebutkan tentang kebajikan mereka, dan mereka pun memuji kalian, suka kepada kalian, ingin kebajikan kepada kalian semua. Dan sebaik-baik pemimpin adalah yang benci kepada kalian, kalian pun benci kepada mereka. Dan pemimpin yang tidak baik itu, yang paling buruk itu adalah selalu menginginkan agar kalian menderita, kalian teraniaya, kalian dibebani oleh pajak yang membuat diri kalian tidak bisa bernapas dengan leluasa. Kalian diterapkan hukum yang menyiksa. Kalian tidak diperhatikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam artian kehidupan dunia atau pembangunan secara fisik. Tidak dipedulikan itu. Pendidikan kalian, kesehatan kalian, tidak mau. Bila perlu, aturan tentang kesehatan itu adalah untuk juga merampas kekayaan kalian. Ini pemimpin yang sangat jahat. Kalian pun berdoa supaya cepat mereka itu hilang dari muka bumi. Umar mendengar kisah seperti ini karena Umar itu garang, tidak mau mendengar yang menyakitkan. Rasulullah, bila kami berjumpa dengan pemimpin yang seperti itu, afala nunabidhuhum, bolehkah kami memenggal batang leher mereka? Bolehkah kami memberontak kepada mereka? Bolehkah kami tidak taat kepada mereka? Membangkang apapun yang diperintah, disuruh pajak, ogah. Bahkan mengarahkan senjata kepada mereka. Apakah boleh? La ya Umar, jangan. Karena ini akan menyebabkan bencana, ya, menyebabkan terjadinya instabilitas yang semua orang nanti akan meneriak, anak-anak, sebagaimana yang terjadi ya, di berbagai belahan dunia. Orang susah cari rezeki. Orang jangankan cari rezeki, ke masjid saja susah, karena terjadi pembunuhan di mana-mana yang dilakukan oleh pihak yang punya legitimasi itu, otoritas, memiliki pasukan, dia punya aturan dan undang-undang, dia bisa melakukan itu karena punya perangkat, dan itu dijamin oleh undang-undang menurut dia. Jamaah rahimakumullah, orang seperti ini jangan dilawan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang memerintah kalian seorang budak hitam kelam. Ini kepemimpinan harus seperti itu.
Jadi minta kesabaran. Jangan mengambil tindakan yang irrasional. Tindakan-tindakan irrasional itu termasuk mengikuti hawa nafsu serta emosi. Emosi itu sesaat ketika kita salah ya, bersikap hanya mengikuti emosi, maka kerugiannya itu akan sangat besar dan butuh waktu yang tidak sedikit, bahkan beberapa dekade untuk memperbaikinya. Lalu akan terjadi loss generasi akibat kebijakan yang keliru sampai dengan 1-2 generasi. Berat. Nah, maka jangan keliru dalam hal ini ya. Bersabar, kemudian terus punya program. Ini pemimpin yang baik, yang punya kekuatan akal dan keilmuan. Kemampuan manajerialnya itu ada, walaupun kadang-kadang maaf tidak mengarah kepada salah satu atau 3 atau 2 atau 4 atau 5, terserah. Bahkan Musa sendiri ya, tidak dilihat kepada kemampuan berbicaranya, karena Musa tidak terlalu fasih dibandingkan dengan Nabi Harun. Karena itu ketika Musa diutus oleh Allah, Nabi Harun minta, ya Allah utus juga Harun lah, jadikanlah dia sebagai wakilku, dia lebih fasih ya, ilmu komunikasinya itu lebih mapan dibandingkan dengan diriku, karena Musa itu cadel. Lalu kemudian kadang-kadang emosinya juga meledak-ledak, walaupun emosi itu bagian dari kekuatan ya. Apabila diarahkan menjadi berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan rasionalitas tadi, bukan dengan sikap ataupun tindakan yang irrasional. Kemudian berpikirnya itu strategis ya. Jangan mentang-mentang kampung kita diterobos oleh orang, tiba-tiba kita langsung pukuli orang itu, walaupun dia datang satu kampung kan kita tantang. Tidak boleh, itu emosional, itu irrasional, nanti efeknya amat berat ditanggung oleh Anda sendiri yang mengambil kebijakan maupun oleh orang-orang lain yang beserta Anda. Maka berpikirlah yang rasionalitas, berpikirlah secara strategis, baik dalam skala yang kecil maupun skala yang lebih besar, dalam maksud dan tujuan pembangunan jangka pendek maupun pembangunan jangka panjang. Pemimpin harus ada seperti itu. Karena itu Musa mengatakan, ista'inu billahi wasbiru, hai kaumku, wahai Bani Israel, mohon perlindungan, pertolongan, bantuan kepada Allah, tapi juga bantu keinginanmu untuk mendapat pertolongan itu dengan apa? Dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was salah, itu di surah Al-Baqarah. Mintalah pertolongan ya, dengan kesabaran dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini ada kemampuan, kepandaian, kekuatan spiritual lagi. Orang yang sabar punya spiritual, dan dia punya kekuatan fisik untuk bisa bertahan dalam situasi yang abnormal ya, situasi yang emergensi kadang-kadang, karena tidak pasti itu. Hari ini ceria, besok menjadi sedih, lusa bertambah lagi dengan berbagai macam persoalan, sudah jatuh dihimpit lagi oleh tangga. Ini diajarkan kita. Qalu udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami telah dianiaya sebelum engkau datang dan juga teraniaya
setelah engkau datang, maksudnya setelah engkau diutus. Karena dulu Bani Israel mengharap supaya hadir seorang pemimpin itu. Dan itu bukan hanya pada sejarah Nabi Musa, sejarah Bani Israel, tapi sejarah lainnya umat-umat juga menanti kepemimpinan. Apalagi dalam situasi mereka dijajah, diperbudak dan dikuasai atau diduduki. Itu butuh. Walaupun kita melihat dia kadang sabar begitu hebat, tapi dalam hatinya, dalam harapannya butuh pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penderitaan. Lihat sekarang bangsa Palestina itu. Adakah saudara kami dari pemimpin umat Islam yang membantu kami? Takutlah kepada Allah terhadap situasi kami ini, kata mereka. Mereka ingin ada pemimpin umat Islam yang bisa bertindak secara strategis, bertindak secara rasional untuk bisa membebaskan mereka dari pendudukan dan pembantaian yang terbesar pada abad ini dari orang-orang Israel itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Musa berkata, boleh jadi atau mudah-mudahan Tuhan kalian akan membinasakan musuh-musuh kalian, lalu memberikan kepemimpinan dan kekuasaan kepada kalian, lalu dia akan melihat apa yang akan kalian lakukan. Ya. Ini pelajaran banyak di sini di ayat ini. Pertama disuruh sabar. Kalau Allah sudah menghendaki, ya kita sabar, tetapi Allah juga minta kita untuk memperbaiki diri. Kalau tidak sanggup atau belum sampai kepada kemampuan seperti itu, ya mohon saja kepada Allah. Salah satunya jangan melawan dulu. Ini persoalan yang dibicarakan oleh para ulama secara luas. Nanti Allah ingin menghancurkan itu musuh. Sabar. Kalau sudah sabar, sudah minta pertolongan kepada Allah, itu jalannya Allah yang akan bentuk, Allah yang akan atur. Mungkin bagi musuh diberikan istidraj dulu, biar seperti itu, nanti di akhirnya sekali tarik, wa umli lahum inna kaidi matin, seperti Firaun meninggal dalam gelombang laut yang terbelah. Sementara Bani Israel aman nyaman, enak tenang menyeberang, hanya diikuti beberapa puluh meter saja di belakang. Lalu kemudian Allah pertemukan dua lautan yang terbelah, yang sebelumnya seperti gunung dan sebelum seperti gunung di sebelahnya tebing, itu lautan itu menyatu. Lalu di akhirnya disatukan kembali. Semua pasukannya hancur, semua kroninya hancur. Yang diselamatkan Firaun. Surat Yunus. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan engkau wahai Fir'aun secara fisikal. Secara fisik tubuhnya diselamatkan supaya menjadi pelajaran, menjadi bukti kepada orang yang datang setelah engkau. Tidak main-main tuh. Siapapun boleh menentang Allah. In lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika tidak malu, lakukan apa yang kamu suka. Nanti akan ada pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi buat rencana. Itu adalah kekuatan akal dan ilmu. Yang kedua, mampu melihat masa depan yang panjang, mampu menerawang ini arahnya kemana, bukan asal jalan, punya arah nih, ini arahnya seperti ini, lalu berkelanjutan. Ya. Lihat itu Musa berkata, qala rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulun. Wahai Tuhanku, ketika Allah perintah Musa untuk menghadap Fir'aun supaya mengajak Fir'aun kepada kebajikan, kepada keimanan, Musa berkata, Tuhanku,
aku telah membunuh satu jiwa dari kalangan mereka, itu orang Qibti. Aku khawatir dan takut mereka akan membunuhku lagi, karena sudah dicari-cari itu. Musa lari ke negeri Madian, sudah dicari-cari satu Mesir tuh. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, sementara saudaraku, yaitu abangnya, lebih tua Nabi Harun 1 tahun, itu lebih mampu berkomunikasi, fasih bahasanya dibandingkan dengan diriku. Utuslah dia sebagai bagian dari utusanmu bersamaku, ya. Rid'an yusaddiquni, rid'an itu sebagai pembantu, itu membantu ini dalam kegiatan dakwah, bisa juga membantu memberikan contoh bagi yang lain. Yusaddiquni, dia membenarkan kerasulanku lalu menjadi contoh, membantu memberi contoh bagi orang lain. Oh betul, aku saja sebagai abangnya, dia mengaku sebagai utusan, aku percaya dan beriman. Itu diantara makna-makna daripada rid'an yusaddiquni, inni akhafu an yukadzibun, dan aku takut mereka itu akan mendustaiku. Jadi kenapa takut didustai? Karena setiap rasul yang didustai itu akan datang azab, siksa dari Allah yang sangat mematikan. Maka kalau mereka, orang-orang Fir'aun atau Fir'aun itu sendiri, mendustai kenabian dan kerasulan Musa serta Harun, ini mereka akan dibinasakan oleh Allah. Musa amat takut kepada kebinasaan serta kemurkaan Allah, ya, kebinasaan yang diberikan oleh Allah dan akibat dari kemurkaannya. Ini sangat takut. Nah, jadi dilihat masa depan, ini begini, ini begini, ini begini, dan itu diharapkan akan terrealisir dalam perencanaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kekuatan secara akal dan ilmu pengetahuan. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki kesabaran yang sangat tinggi, ya. Tadi diperintahkan kepada umatnya untuk bersabar, berarti Musa juga orang yang sabar, dan bukti kesabarannya banyak di dalam Al-Quran, ya. Tidak hanya 1-2, tapi juga disebutkan dalam beberapa hal. Seperti misalnya Allah menegur umat Muhammad ini jangan sampai menyakiti Rasulullah sebagaimana Bani Israel menyakiti Nabiullah Musa. Ayo, Allah perintahkan kalian untuk berperang, masuki Baitul Maqdis. Apa kata Bani Israel? Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Berangkat saja engkau dan Tuhanmu lalu berperanglah di sana. Kami di sini aja. Nanti kalau sudah menang, sudah berhasil, lalu ajak kami masuk. Ini sangat menyakiti Musa. Ada kisah yang menarik. Musa itu selalu disakiti dan diucapkan dengan hal-hal yang tidak ada tuduhan-tuduhan palsu kepada Musa. Salah satunya itu ada cerita, tapi semuanya itu dibersihkan namanya oleh Allah dari tuduhan-tuduhan itu. Seperti misalnya dalam hadis disebut Musa ketika bersuci, membersihkan diri, itu selalu mengasingkan diri, mandi, lalu
Umatnya mengatakan, bisik-bisik ini, desas-desus, gosip, kenapa Musa nggak mau mandi bersama-sama dengan kita, selalu mengasingkan diri, bersuci begitu juga, buang air besar gitu juga, buang air kecil juga begitu. Ada yang bisik, pasti ada sesuatu di tubuh Musa itu yang memalukan, aib, tidak boleh nampak sama kita, makanya demikian. Ini desas-desus ini menimbulkan keraguan, karena juga pemimpin diinginkan yang sempurna. Maka Allah bersihkan Musa dari tuduhan itu. Bagaimana kisahnya? Musa mandi di sebuah waduk atau kolam atau aliran air, lalu meletakkan pakaiannya di atas sebuah batuan. Insya Allah, kehendak Allah, batu itu membawa lari bajunya. Musa mengejar, batu itu pun bawa lari bajunya itu sampai ke kelompok Bani Israel, sehingga Musa berlari ke sana kemari, dilihatlah dalam keadaan tidak berpakaian. Dalam keadaan tidak berpakaian, baru dilihat, oh sempurna sekali rupanya. Baru kemudian batu itu tidak lari lagi, Musa mengambil pakaiannya dan berpakaian kembali. Fabarra'ahullah, Allah membebaskan Musa dari berbagai tuduhan dan gosip-gosip yang tidak berdasar. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Yusuf di awal pertemuan, karena ini sudah 3 kali, itu ada sifat amanah serta punya pengetahuan. Itu 2 hal yang paling menonjol. Nanti ada yang hal-hal yang lain banyak, itu jujur dan seterusnya. Kemudian di kisah Nabi Musa ada amanah, kemudian ada maksudnya kepercayaan, ada kekuatan, kemudian ada kesabaran. Lalu dengan sikap-sikap ini seorang pemimpin mampu mengambil sebuah kebijakan yang tidak mengikuti hawa nafsu dan emosionalitas, tapi dia secara strategis dan rasionalitas. Itu pada kepemimpinan Iskandar Zulkarnain juga demikian tuh. Kepemimpinan Nabi Daud juga demikian, kepemimpinan Nabi Sulaiman juga demikian. Jadi rasionalitas itu kemampuan melihat dengan panorama ilmu, dengan latar belakang, membaca faktor-faktor dan tanda-tanda, lalu melangkah untuk menuju kepada kesuksesan dan keberhasilan ada pada mereka. Nanti lihat sendiri, dan kita tidak akan membahas secara khusus lagi, kecuali nanti dalam bahasan-bahasan lain bila kita bisa memasukkannya, ada kesempatan kita akan sebutkan. Insyaallah selesai tentang sifat-sifat kepemimpinan yang kita ambil, kita petik dengan izin Allah dari kisah kepemimpinnya para nabi dan kisah-kisah Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم من علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم من علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا إله العالمين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih.